Hai guys, balik lagi sama Enku di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Squid Game episode kedua. Film Squid Game merupakan film series Netflix yang berasal dari Korea dan dirilis baru-baru kemarin di tahun 2021. Disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Pada episode kedua ini menceritakan para peserta yang telah berhasil melewati permainan pertama dan akan melanjutkan permainan selanjutnya. Akan tetapi sebagian pemain memilih menyerah dan mau mengundurkan diri. Lalu bagaimanakah selanjutnya? Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Setelah menyelesaikan permainan pertama, para pemain beristirahat. Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo dan juga pria nomor urut 199 karena telah membantunya menyelesaikan permainan sebelumnya. Tak lama kemudian, para panitia datang dan mengucapkan selamat kepada para pemain yang telah berhasil lolos melewati permainan pertama. Dan setelah ini mereka akan melanjutkan permainan kedua. Tapi sebelum itu, para panitia menjabarkan hasil dari permainan pertama. Dari jumlah pemain, 456 telah tereliminasi sekitar 255. Sehingga pemain yang lolos ke permainan kedua berjumlah 210 orang saja. Mengetahui menyeramkannya permainan pertama, banyak para peserta yang kemudian mengadu kepada panitia. Mereka memohon dengan sangat untuk dikeluarkan, karena mereka semua takut untuk melanjutkan permainan gila ini. Bahkan di antara mereka mengancam akan melapor kepada polisi mengenai kekejaman yang terjadi. Namun seorang panitia menembakkan pistol ke langit. Mereka menjelaskan sekali lagi bahwa panitia tidak pernah memaksa para peserta untuk ikut dalam permainan ini. Mereka hanya memberikan kesempatan kepada orang yang membutuhkan banyak uang untuk datang ke sini secara sukarela. Kemudian Sang-woo mencoba untuk mendesak panitia dan menghentikan permainan ini dengan cara menyebut aturan permainan pasal ketiga bahwa permainan dapat dibatalkan apabila mayoritas para peserta menyetujuinya. Mendengar hal itu, para panitia mempersilahkan kepada semua peserta untuk melakukan pemungutan suara apakah ingin memutuskan permainan ini atau tidak. Tapi sebelum melakukan hal itu, para panitia memberitahukan hadiah permainan sejauh ini, yakni sebesar 25,5 miliar won. Jumlah tersebut merupakan total uang berdasar pada jumlah pemain yang tereliminasi sebelumnya, di mana setiap pemain yang gugur akan dikonversikan dengan uang senilai 100 juta won. Jika para pemain memutuskan untuk menghentikan permainan ini, jumlah uang tersebut akan dikirimkan kepada sanak keluarga yang telah tereliminasi, dan masing-masing sebesar 100 juta won. Mendengar hal itu, tampaknya para pemain menjadi bimbang antara melanjutkan atau tidak, karena jika berhenti, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kemudian, para panitia mulai mempersilahkan para pemain untuk melakukan voting dengan urutan dari nomor urut peserta dari belakang. Bagi para pemain yang memilih untuk melanjutkan permainan, dipersilahkan untuk menekan tombol lingkaran, dan apabila tidak ingin melanjutkan, dipersilahkan untuk menekan tombol silang. Lalu Gi-hun pun mulai mengambil keputusan pertama, di mana ia menekan tombol silang. Kemudian disusul para peserta berikutnya. Hingga hasil skor saat ini antara yang memilih melanjutkan dan tidak berbanding antara 52 dengan 50 suara. Tidak terima dengan hasil sementara itu, para pemain menghina satu sama lain antara melanjutkan dan memberhentikan permainan tersebut. Hingga akhirnya keributan mulai muncul. Para panitia segera menghentikan keributan itu dan menyuruh mereka untuk meneruskan proses pemungutan suara lagi. Lalu para pemain berikutnya mulai melanjutkan pengambilan suara. Ketika tinggal satu momen terakhir yang tersisa untuk memberikan voting, nilai antara yang memilih melanjutkan dan berhenti sama kuatnya, yaitu 100 berbanding 100. Dan kini kakek tua nomor 1 itu pun mulai bersiap menentukan pilihannya. Semua peserta terlihat sangat tegang mengenai pilihan yang akan dipilih kakek tersebut. Dan akhirnya si kakek tua itu memberikan voting dengan menekan tombol silang. Sontak pemain yang memilih untuk berhenti langsung bersorak kegirangan karena skor akhir pilihan untuk berhenti telah mereka menangkan. Sementara para peserta yang ingin melanjutkan permainan tersebut mencoba untuk mendesak panitia untuk terus melanjutkan permainan. Para panitia itu tidak bisa menyetujuinya karena hasil voting telah menunjukkan pilihan untuk berhenti. Namun apabila mayoritas pemain yang memilih berhenti berubah pikiran untuk kembali bermain, maka permainan dapat dilanjutkan kembali.
Setelah itu, semua pemain segera dipulangkan oleh panitia ke rumah masing-masing. Gi-hun diturunkan di jalan raya bersama gadis yang telah mencopetnya. Sementara itu, Sang-woo diturunkan di jalan raya pusat kota Seoul bersama pria nomor 199. Pria itu berniat ingin menghubungi keluarganya. Kemudian ia meminjam HP milik Sang-woo untuk menelpon. Karena merasa kasihan, Sang-woo meminjamkan HP-nya sekaligus membelikannya mie kuah. Pria nomor 199 sangat berterima kasih atas bantuan yang Sang-woo berikan. Bahkan Sang-woo memberikan uang yang cukup kepada pria tersebut agar dia bisa pulang. Pria nomor 199 itu pun sekali lagi berterima kasih kepada Sang-woo, dan akhirnya dia pergi dari tempat Sang-woo berada. Keesokan harinya, Gi-hun mencoba pergi ke kantor polisi terdekat. Dia menceritakan kejadian yang telah ia alami kepada para polisi. Sayangnya mereka tidak percaya mengenai laporan yang Gi-hun sampaikan. Bahkan Gi-hun sampai menunjukkan kartu tiketnya yang dibaliknya berisi nomor telepon pendaftaran. Saat polisi mencoba menghubungi nomor tersebut untuk mencoba mengikuti permainan gila itu, ternyata yang menjawab adalah gadis asing dan malah menganggap polisi itu adalah orang-orang yang mesum. Mengetahui akan hal tersebut, para polisi segera mengusir Gi-hun. Ia dianggap sedang mabuk karena membuat laporan kejahatan yang palsu. Saat Gi-hun pergi, seorang agen polisi dari kantor Dobong yang bernama Hwang Junho datang untuk suatu urusan. Dan saat itu Junho sempat melihat kartu berlambang lingkaran segitiga kotak milik Gi-hun itu. Setelah diusir dari kantor polisi, Gi-hun mencoba menghubungi nomor yang ada di kartu tersebut sekali lagi. Namun saat dihubungi, nomor itu ternyata sudah tidak terdaftar. Mengetahui hal itu, Gi-hun akhirnya pulang. Namun setibanya di rumah, saat Gi-hun memanggil ibunya, ia tidak menemukan ibunya tersebut. Gi-hun pun segera mencari keluar rumah. Saat berada di luar, ia bertemu dengan Sang-woo. Dan saat itu ia sedang mengintip ibunya dari kejauhan. Tampaknya Sang-woo masih belum berani untuk menemui ibunya karena besarnya hutang yang ia tanggung. Gi-hun pun menyapanya dan mengajak Sang-woo ngobrol bersama mengenai masalah hidupnya itu. Sang-woo bercerita jika saat ini ia memiliki hutang sebesar 6 miliar won. Gi-hun sangat terkejut mendengarnya karena hutang sebesar itu bahkan melebihi besarnya hutang yang dia tanggung. Gi-hun menyarankan Sang-woo untuk mengajukan pailitan. Namun Sang-woo menjelaskan bahwa ia telah membuat aset pribadinya serta ibunya untuk dijadikan jaminan, sehingga mengajukan kepailitan kepada perusahaan adalah tindakan yang mustahil. Mendengar hal itu, Gi-hun mencoba untuk membuat Sang-woo tetap tegar. Dia mengingatkan bahwa Sang-woo adalah murid jenius kebanggaan daerah Sangmundong, pria terpintar yang masuk jurusan administrasi bisnis di SNU. Jadi pastinya dia akan berhasil menyelesaikan hutangnya tersebut. Selang beberapa detik kemudian, Gi-hun mendapat telepon dari rumah sakit. Mendengar hal itu, dia pun langsung bergegas ke sana. Tampak ibu Gi-hun sedang terbaring lemas. Ibunya terkena penyakit diabetes kronis, sehingga menyebabkan salah satu kakinya bengkak. Gi-hun pun meminta dokter untuk terus mengobatinya. Akan tetapi, ibu Gi-hun malah pergi dari rumah sakit begitu saja. Gi-hun memarahinya karena dia seperti tidak mau dirawat di rumah sakit tersebut. Namun ibu Gi-hun menjelaskan kepada anaknya bahwa dia tidak usah sok berbakti kepada orang tua. Selain itu, beberapa hari ini Gi-hun juga tidak pulang ke rumah tanpa memberi kabar sama sekali. Selain itu, ibu Gi-hun tidak ingin dirawat di rumah sakit karena dia tidak memiliki banyak uang untuk biaya perawatan inap. Setelah itu, ibunya pergi meninggalkan Gi-hun begitu saja. Akan tetapi, tiba-tiba Gi-hun berkata dengan tegas kepada ibunya bahwa ia berjanji akan mencari uang yang banyak untuk biaya pengobatan ibunya tersebut. Tampaknya Gi-hun telah membulatkan tekadnya untuk kembali ke permainan gila itu. Sementara itu, gadis pencopet nomor 67 menemui adik kandungnya yang ia titipkan di panti asuhan. Tampak adik gadis itu sedang sedih karena ia ingin bertemu dengan ibunya. Ibunya diketahui telah lama tidak pulang ke rumah. Kemudian gadis itu memeluk adiknya sambil berkata bahwa ia berjanji akan membawa ibu mereka kembali. Kemudian gadis itu mencoba pergi ke sebuah broker orang hilang. Ia meminta bantuan untuk menemukan ibunya. Namun dengan liciknya, broker tersebut mematok jasanya dengan harga yang sangat tinggi sebesar 40 juta won. Gadis tersebut menjadi geram. Ia berjanji akan membayar biaya sebesar itu. Dia juga mengancam jika broker tersebut berani menipunya, ia tidak akan segan-segan untuk menggorok leher pria itu. Di tempat lain, pria nomor 199 mengunjungi pabrik tempat dia bekerja. Ia menagih gaji kepada bosnya atas pekerjaan yang telah ia lakukan selama ini. Namun bosnya tersebut licik dan terus memberikan alasan yang dibuat-buat agar tidak membayar pekerjaannya itu. Kemudian si bos segera mengambil amplop yang berisikan banyak uang
dan pergi begitu saja. Pria nomor 199 itu merasa tidak terima. Ia terus memojokkan bosnya untuk segera memberikan gaji miliknya. Hingga akhirnya ia tidak sengaja mendorong bosnya itu sampai tangan si bos terkena mesin pabrik, hingga menyebabkan terluka yang cukup parah. Pria nomor 199 itu langsung mengambil amplop yang terjatuh tersebut dan segera pulang ke rumah. Kemudian ia segera menyerahkan uang tersebut kepada istrinya untuk digunakan pulang ke negara mereka. Dan pria itu akan menyusul keluarganya nanti. Sementara itu, pria nomor 101 kembali ke kehidupannya sebagai seorang preman yang memalak dan memintai orang-orang mabuk yang berada di bar. Di malam itu, ia menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan anggota yang lain dengan berbekal senjata pistol untuk bersama-sama mengikuti game gila itu. Pria tersebut berencana menyerbu markas permainan gila itu dan membobol berangkas uang miliaran yang ada di sana. Namun anak buahnya malah berkhianat dan memanggil anak buah yang lainnya untuk menghabisi pria nomor 101 itu. Pria tersebut geram, lalu dia membunuh anak buah yang berkhianat itu. Kemudian para anggota preman lainnya segera turun dari mobil dan bersiap mengajar pria nomor 101 itu. Namun pria tersebut memilih lari, kemudian menjeburkan diri ke dalam sungai. Sementara itu, detektif Junho sedang mencari seseorang. Orang yang ia cari adalah kakak kandungnya sendiri, karena sudah lama tidak pulang ke rumah. Ia memulai pencariannya dengan mengunjungi kos-kosan siber. Sayangnya, setibanya di sana, ia tidak menemukan kakaknya tersebut. Namun, di dalam kamar kos itu, ia menemukan kartu tiket berlogo lingkaran segitiga kotak yang simbolnya sama persis dengan kepunyaan Gi-hun saat melapor ke kantor polisi tempo hari. Keesokan harinya, Junho pun datang ke kantor polisi itu. Ia meminta alamat rumah Gi-hun agar ia bisa menggali informasi mengenai kartu tiket berlambang tersebut. Keesokan malamnya, Sang-woo mencoba untuk menelpon ibunya dan memberikan kabar. Ibu Sang-woo terlihat sangat senang setelah sekian lama tidak mendengar suara anaknya itu. Namun di tengah perbincangan tersebut, Ibu Sang-woo mendapatkan pelanggan, membuatnya segera menutup telepon tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa polisi datang. Mereka memberitahu ibunya Sang-woo bahwa anaknya terlibat dalam kasus kejahatan karena telah menggelapkan dana klien perusahaan. Mendengar hal itu, Ibu Sang-woo langsung terkejut dan prihatin. Lalu para polisi tersebut berpesan kepada Ibu Sang-woo untuk memberi mereka kabar jika anaknya telah pulang ke rumah. Dan setelah itu para polisi pergi dari tempat tersebut. Tampak Ibu Sang-woo merasa sangat terpukul karena anak satu-satunya yang ia banggakan ternyata terjerat kasus kejahatan. Seusai menelpon ibunya, Sang-woo yang sedang berada di dalam kediamannya itu masih sangat stres mengenai hutang yang ia miliki. Namun tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Tampak di bawah pintu itu terselip kartu tiket untuk menawarinya berpartisipasi ke permainan gila itu lagi. Scene berpindah, Gi-hun mendatangi teman judinya. Ia berencana hutang kepada temannya itu sebesar 3 juta won yang akan ia gunakan untuk membiayai ibunya untuk berobat. Sayangnya teman Gi-hun juga lagi tidak ada uang sebesar itu akibat bisnis tokonya yang tidak begitu laris. Tak lama kemudian istri temannya menyuruh suaminya itu untuk cepat masuk ke dalam rumah. Tampaknya istri temannya itu tidak terlalu suka kepada Gi-hun dan akhirnya dia juga mengusir Gi-hun dengan cara yang halus. Gi-hun pun segera pergi. Sambil minum, ia duduk termenung di depan sebuah minimarket. Tiba-tiba kakek tua nomor urut 1 menyapanya. Tampaknya ia habis berbelanja beberapa makanan ringan di toko tersebut. Gi-hun terkejut. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan kakek itu di dunia luar. Kemudian Gi-hun mengajak si kakek minum dan ngobrol bersama. Kakek tua itu bercerita jika ia bertekad untuk kembali ke permainan gila itu lagi, karena ia merasa apa yang dikatakan oleh para panitia permainan tersebut ada benarnya. Perihal kehidupan di luar yang lebih menyakitkan, membuatnya lebih memilih untuk ikut ke permainan itu daripada harus nganggur menunggu kematiannya tiba. Sehabis ngobrol dengan si kakek tersebut, Gi-hun mengunjungi mantan istrinya dan berniat hutang sebesar 2 juta won untuk biaya berobat ibunya. Mantan istrinya itu keberatan karena semasa menjadi istri Gi-hun, dia dan anaknya tidak pernah diberi nafkah serta tunjangan. Meski begitu, Gi-hun terus meminta mantan istrinya itu untuk kali ini saja agar bisa membantunya. Mantan istrinya tersebut berkata jika dia tidak bisa membantu karena ia hanya mengandalkan uang pemberian dari suami barunya. Namun tak lama kemudian, Ga-young bersama saudara dan ayah tirinya tiba di rumah.
Karena merasa tidak enak, Gi-hun pun beralasan bahwa ia sedang berkunjung karena lagi kangen sama Gayong. Dan kemudian ia segera pamit untuk pulang. Akan tetapi suami baru istrinya itu sempat mendengar percakapan yang ia bicarakan. Kemudian ia segera menyusul Gi-hun yang berjalan pulang dalam keadaan hujan lebat dan memberikannya uang kepadanya. Ia berpesan kepada Gi-hun untuk bantuan uang ini tidak perlu dia kembalikan. Tapi pria tersebut meminta Gi-hun untuk tidak mengunjungi keluarganya lagi. Mendengar hal itu, Gi-hun langsung naik pitam dan mengajar pria itu sambil membanting uang pemberiannya. Gi-hun memilih untuk menolak bantuannya, asal masih bisa bertemu dengan Gayong daripada harus menerima uang itu. Tanpa disadari, ternyata dari tadi Gayong melihat dari kejauhan. Tampak ia sangat sedih melihat kejadian tersebut. Dan akhirnya Gi-hun berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia telah ditunggu oleh Junho. Junho meminta tolong kepada Gi-hun untuk memberikan informasi mengenai tiket berlambang yang ia tunjukkan sebelumnya. Karena Junho telah menyaksikan sendiri mengenai laporan Gi-hun beberapa hari yang lalu di kantor polisi. Junho meminta informasi mengenai hal itu untuk mencari kakaknya yang hilang. Karena dia mengetahui jika kakaknya memiliki kartu yang sama dengan Gi-hun. Sayangnya, Gi-hun yang sedang dalam bad mood itu menolak memberitahukan informasi mengenai kartu tersebut. Kemudian ia pun segera masuk ke dalam rumah. Saat mau masuk, Gi-hun mendapati kartu berlambang lagi terselip dalam ganggang pintu rumahnya. Tanpa berpikir panjang demi mendapatkan uang untuk biaya berobat ibunya, Gi-hun kembali berpartisipasi dalam permainan gila itu. Di tempat lain, kakek tua nomor 1, gadis pencopet nomor 67, preman nomor 101, pria nomor 199, serta Sang-woo ternyata juga memutuskan untuk berpartisipasi kembali. Saat Gi-hun mulai dijemput dan akan diantar oleh panitia permainan, ternyata Junho dari tadi masih belum pulang. Dan dia mencoba membuntuti mobil panitia yang menjemput Gi-hun tersebut. Nah, itu tadi alur cerita dari film Squid Game episode kedua. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe serta aktifkan loncengnya juga ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.